Otak Ananda sudah bersih dan alhamdulillah berarti kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan bersih. Nah, untuk memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta kepada Wanris menyiapkan doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. 3 gerak. Berdoa dimulai. Terlebih dahulu Ibu ingin mengambil absen Ananda. Apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, Salwa? Kenapa alasannya? Oke, Alfa ya. Ada yang lain? Tidak. Nah, kalau seandainya Ananda tidak sekolah, berhalangan sekolah, alangkah lebih baiknya Ananda umumkan di grup WA atau nanti mengirim surat, sehingga jelas nanti keterangan Ananda saat pembelajaran itu izinkan atau dalam keadaan sakit. Jangan diulangi lagi seperti itu ya Ananda ya. Baiklah Ananda, sekarang Ibu ingin bertanya mengenai materi pada minggu lalu. Apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Oke, tentang memodelkan dari soal cerita bentuk SPLDP. Nah, sekarang dari bentuk soal cerita itu Ananda sudah memodelkannya. Jadi penyelesaian SPLDP, konsep dari SPLDP, Ananda bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang erat, yang dekat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh di sini, jumlah umur ayah dan anak itu 39 tahun. Jika 2 tahun yang lalu, selisih umur ayah dan anak itu 35 tahun. Berapa umur ayah 5 tahun mendatang? Nah, ketika soal Ananda seperti ini, nanti bisa kita selesaikan dengan metode dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan berbagai macam metode. Nah, jadi dalam pembelajaran SPLDP ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, salah satu tadi pembelajaran SPLDP Ananda bisa menentukan umur dari seseorang, baik itu teman Ananda, ayah, ibu, ataupun adik. Selanjutnya, Ananda bisa mengetahui harga dari suatu barang. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Ananda bisa memodelkan soal-soal cerita ke dalam bentuk aljabar atau model matematikanya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena penyelesaian SPLDP itu ada 4 metode. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat adalah metode gabungan. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian SPLDP, metode grafik
grafik. Jadi yang pertama sekali dulu kita akan mempelajari penyelesaian SPLDV metode grafik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin melihat terlebih dahulu pemahaman Ananda pada minggu lalu, yaitu tentang pemodelan matematika penyelesaian SPLDV. Nah, untuk itu karena minggu kemarin Ibu sudah menyebutkan kalau kita akan mengadakan pretest atau kuis di awal pembelajaran berbasis word wall. Jadi untuk itu silahkan keluarkan HP Ananda masing-masing. Jadi nanti akan Ibu kirimkan link Zoom, akan Ibu kirimkan link dari udah dibuka HP-nya? Akan Ibu kirimkan link Word-nya. Bentar ya, Ibu ambil HP Ibu dulu. Bagian atas, nih mulai bagian atas. Nah, di sini Ibu ingin melihat oke, sudah ada yang mati terdengar sampai ke Ibu. Ya, hati-hati menjalankan pesawatnya. Mulai, iya. Udah bisa Putra? Silakan dimulai. Arahkan pesawat Ananda menuju jawaban benar. Oke, sekali udah mati ya. Hati-hati. Waktu Ananda lebih kurang 5 menit di sana, tapi ketika Ananda lebih dahulu menancapkan atau menabrak pesawatnya ke jawaban yang salah, sebanyak 3 kali, otomatis Ananda akan mati, nggak bisa menyelesaikan penyelesaiannya. Ibu akan lihat di laptop Ibu. Ada yang udah selesai? Bagi yang udah selesai nanti jangan lupa buat peringkat sehingga nanti nambah Ananda muncul di laptop Ibu. Jika tidak Ananda buat berarti sama saja dengan 0. Ananda tidak bisa mengikuti kuis. Kalau udah selesai, meskipun jawaban Ananda hanya benar 1, tidak masalah, soalnya hanya 2. Itu hanya melihat kemampuan Ananda minggu lalu sehingga kita bisa proses pada pagi hari ini. Ada yang nggak bisa menggerakkan pesawat? Bisa semua? Ananda Ibu yang di belakang bisa gerakkan pesawatnya? Oke. Udah, berarti buat peringkat bagian atas ya, papan peringkat. Silakan buat namanya. Enter. Nama pendek juga tak bisa. Oke, pangkat yang paling tinggi itu adalah atas nama Salwa dengan waktu 33 detik 8,5. Ya, papan peringkat. Oke. Udah nama. Ini 30 detik tadi. Udah selesai. Papan peringkat. Silakan bikin nama. Udah, berarti selesai kayak gitu aja, nanti dikeluarin.
peringkat Ananda? Nomor berapa? Nazwa. Oke. Anda soalnya 2 berarti nanti poinnya 2. Udah Kezia? Kezia nomor berapa? Dan waktunya habis. Siapa yang sudah di menit terakhir siapa? Di detik-detik terakhir siapa tadi yang menyelesaikan? Yang baru selesai? Rido udah selesai dong? Belum selesai, Bu. Belum selesai? Oke, masih yang pertama adalah Adli. Adli dengan waktu 32 detik. Ada lagi? Oke, iya, Rama. Yang paling tertinggi. Ada lagi? Ayo silakan kerjakan. Waktu Ananda bentar lagi habis, sekian detik lagi. Sudah? Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi peringkat pertama itu tadi dengan waktu 21 detik dikerjakan dengan jawaban benar, diberikan kepada siapa tadi? Siapa yang mendapatkannya? Rama. Karena kita ada sistem bintang yang akan Ibu berikan, Ibu kasih kepada Rama bintang 3 karena dia menyelesaikan kuis dengan nilai tertinggi dan dengan waktu yang paling sedikit. Ya Rama? Nah, semangat nanti belajarnya lagi ya. Oke, dah. Silakan kembali Anda keluarkan terlebih dahulu. Nanti Ananda boleh mengulangnya di rumah. Linknya kan sudah ada kan? Silakan bagi nanti yang belum rasanya tadi belum maksimal dalam mengerjakan kuis, boleh Ananda ulang kembali di rumah untuk mengulang-ulang pembelajaran kita. Baiklah Ananda. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada sistem penilaian yang akan Ibu ambil. Ada 2 sistem penilaian. Yang pertama adalah penilaian kelompok, yang kedua adalah penilaian individu. Nah, penilaian individu seperti yang Ananda kerjakan barusan, Ananda akan mengerjakan kuis, nilai tertinggi akan Ibu berikan bintang 3. Dan nanti secara berkelompok, baik kalau dari kelompoknya yang aktif, yang bisa bekerja sama dengan baik, yang disiplin dalam kelompoknya, akan Ibu berikan bintang-bintang ini setiap proses pembelajaran kita. Jadi untuk itu Ibu harap kepada Ananda aktif dalam pembelajaran sehingga nanti diskusi kita menjadi hangat dan bersemangat. Bisa Ananda? Bisa. Oke, semangat pada pagi hari ini. Oke, dah sekarang silakan terlebih dahulu Ananda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok kita yang kemarin. Sesuai nama-nama yang sudah Ibu berikan. Ada namanya apa kemarin? Ada burung Garuda Pancasila. Dari burung Garuda Pancasila itu ada yang namanya bintang, ada pohon beringin, dan ada unsur-unsur dari Pancasila yang Ibu gunakan untuk nama kelompok Ananda. Jadi simbol-simbol itu dalam penggunaan nama kelompok agar Ananda ingat kembali simbol dari Pancasila kita. Nah, untuk itu silakan duduk berkelompok. Ayo anak bergerak sayang. Tolong angkat kursinya, tidak bersuara ya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi kelas di sebelah. Angkat kursinya pelan-pelan ya.
LKPD ke masing-masing kelompok. Ini kelompoknya gimana cara duduknya nih nak? Ini beda kelompok kan yang di sana? Kita bikin di sini nanti ya. Udah nak, bisa kita lanjut. Oke. Nah, silahkan Ananda buka halaman berikutnya pada LKPD Ananda. Di sana pada halaman berikutnya terdapat permasalahan yang Ibu sajikan lewat LKPD ataupun layar proyektor Ibu di depan. Ananda boleh lihat permasalahan yang ada pada LKPD Ananda itu sama dengan permasalahan yang ada di depan layar proyektornya. Nah, silakan Ibu ingin minta siapa yang ingin membaca soalnya terlebih dahulu. Semakin Ananda aktif, maka Ananda akan sebaik banyak mendapatkan bintang. Ibu hanya ingin Ananda membaca dari permasalahan kita. Ayo, siapa yang ingin baca? Ayo, tunjuk tangan. Oke, kepada Rafaela, silakan. Pada situasi pandemi seperti ini, salah satu cara untuk meminimalisir peningkatan penularan COVID-19 adalah dengan tetap di rumah apabila tidak memiliki kegiatan yang mengharuskan untuk keluar rumah. Ibu Nani dan keluarga telah menerapkan imbauan dari pemerintah untuk bersama-sama meminimalisir peningkatan penularan COVID-19, sehingga Bu Ida hanya keluar rumah sekali dalam sebulan untuk membeli makanan dan bahan makanan untuk persediaan selama 1 pekan ke depan. Mengetahui hal itu, anak Bu Ida yaitu Raffi dan Feli menitip kepada ibunya untuk membelikan kue kesukaan mereka, yaitu kue pie buah dan bentuk pelangi. Raffi dan Feli berpesan agar pesanan kue mereka dijemput dalam tempat yang berbeda. Raffi memesan 5 kue pie buah dan 2 bentuk pelangi, sedangkan Feli memesan 2 kue pie buah dan 4 bentuk pelangi. Setelah Bu Ida kembali ke rumah, Bu Ida memberitahu kepada anaknya bahwa bungkusan kue Raffi seharga 9.000 dan bungkusan kue Feli seharga 10.000. Bu Ida lupa menanyakan berapa harga masing-masing kue. Dapatkah kalian membantu Bu Ida untuk menentukan harga masing-masing kue? Oke, terima kasih kepada Rafaela. Ibu kasih bintang 1 karena sudah mau sportif, tunjuk tangan, membacakan permasalahan yang Ibu berikan. Nah, karena di sana disajikan sebuah permasalahan, Ibu ingin meminta Ananda untuk mengerjakannya secara berkelompok. Nah, jadi untuk itu bekerjasamalah dengan baik, bekerjasamalah dengan disiplin, sehingga nanti kita sama-sama mendapatkan hikmah dari tujuan pembelajaran kita. Oke Ananda, silakan Ananda isi bagian yang kosong dari LKPD Ananda. Di sana sudah ada tuntunan-tuntunan untuk Ananda isi. Oke, Ibu kasih Ananda waktu untuk memahami permasalahan tersebut 2 menit. Setelah itu silakan kerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami Ananda?
penilaian kita sangat transparan. Ananda bisa mengetahui nilai Ananda nanti baik secara berkelompok ataupun secara individu. Baiklah Ananda, nanti ketika Ananda sudah selesai dari permasalahannya, kita ada yang namanya apa? Presentasi ke depan. Bagi kelompok yang ingin presentasi dan dapat menyelesaikan permasalahan dia yang Ibu berikan, silakan nanti akan Ibu berikan karton untuk Ananda presentasi, dan itu sangat bagus sekali untuk Ananda. Ananda akan dapatkan bintang dan akan Ibu akomodasikan bintang tersebut kepada sebuah benda yang bisa nanti bermanfaat. Ya? Silakan terlebih dahulu Ananda kerjakan. Bagikan link untuk bahan ajarnya. Jika Ananda terkendala, jika Ananda belum mempersiapkan diri untuk membaca materi sebelumnya, ada bahan ajar yang Ibu berikan linknya kepada Ananda. Silakan buka di HP Ananda, buat link yang ada di LKPD tersebut, salin di HP-nya, sehingga nanti Ananda akan temukan bahan ajar yang Ibu buat sendiri sesuai dengan karakteristik dari Ananda. Penyelesaian SPLDV metode grafik yang akan Ananda selesaikan. Sudah bisa dibuka? Oke, ada yang terkendala dalam membuka bahan ajar? Ada yang terkendala dalam membuka bahan ajar? Sudah bisa semua kan? Oke, silakan. Bisa dilanjutkan untuk mengisi LKPD-nya? Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan, ajukan pertanyaan dari kelompok berapa dengan nama siapa. Jadi nanti jelas ya. Ada yang terkendala? Jika ada yang terkendala, Ibu akan sajikan sebuah video. Jika Anda terkendala dalam menyelesaikan kita lanjut.
amal jariah untuk nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soal. Kita ambil contoh soal yang pertama. 3y sama dengan 6. Untuk bagian kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Nah dari dua buah sistem pasangan linear dua variabel ini kita diminta untuk menentukan hitungan penyelesaiannya ataupun nilai x dan y nya dengan menggunakan baru nanti kerjakan lagi langkah videonya ya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, bagian pertama kita ambil sistem pasangan linear dua variabel yang pertama terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita cari. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu ingin bertanya kepada Ananda, sudah sampai ke Ananda ke membuat pemodelan matematika? Oke, kalau sudah sampai berarti karena membuat pemodelan matematika itu pembelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi ibu berharap sangat sekali Ananda sudah mampu memodelkan matematika dari soal cerita, sehingga nanti kita hanya menyelesaikan SPLDP metode grafik. Caranya mudah sekali. Kita Silakan Ananda perhatikan ya. Nah, di bagian sini kita tulis x, y. Langkah pertama, sekarang kita misalkan x-nya di sini sama dengan 0. Maka di variabel x ini ganti dengan angka 0. Maka angka yang tinggal tentunya adalah 3y sama dengan 6. Maka kita peroleh nilai y-nya sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Maka kita dapat sebuah titik x-nya 0, y-nya 2. Lanjut, sekarang kita misalkan lagi y-nya yang sama dengan 0. Maka di variabel y di sini ganti dengan angka 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal yaitu 2x sama dengan 6. Maka kita dapat nilai x-nya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka kita dapat sebuah titik lagi yaitu x-nya 3 dan y-nya 0. Langkah selanjutnya kita ambil lagi permainan dua variabel bagian kedua lagi. Kita cari titik fotonya terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita buat tabel sederhana, lalu di sini kita tulis x, y. Dan pertama kita misalkan x di sini sama dengan 0. X-nya 0, maka di variabel x ini kita ganti dengan angka 0. 2 kali 0 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal yaitu y sama dengan negatif 2. Maka kita boleh nilai y di sini yaitu sama dengan negatif 2. Maka kita dapat sebuah titik yaitu x-nya 0 dan y-nya negatif 2. Langkah selanjutnya kita misalkan lagi y-nya yang sama dengan 0. Maka di variabel y ini ganti dengan angka 0. Maka angka yang tinggal itu tentunya adalah 2x sama dengan negatif 2. Maka nilai x-nya itu sama dengan negatif 2 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 1. Maka kita dapat sebuah titik lagi yaitu x-nya negatif 1 dan y-nya 0. Nah, setelah kita mendapatkan semua titik potong terhadap semua x dan Dan sekarang ibu bertanya, pahamkah Ananda sampai menentukan titik potong dari kedua persamaan? Oke, tadi langkah pertama untuk yang pertama itu adalah misalkan x sama dengan 0 sehingga dapat nilai y-nya. Yang kedua, misalkan y sama dengan 0 sehingga dapat nilai x-nya. Sebuah titik itu pasti berpasangan. Itu pasangannya apa? X, y. Jadi titik itu pasti tidak ada x saja atau y saja karena sebuah titik itu berpasangan antara x dan y. Nah, kalau seandainya Ananda paham, ibu lanjut videonya. Bisa dilanjutkan? Lalu kan kita sekarang akan membuat gambar di kertas berpetak. Ingat, harus di kertas berpetak. Takutnya nanti kalau tidak di kertas berpetak, jawabannya nanti tidak pas. Maka memang harus di kertas berpetak. Yang pertama kita buat sumbu x
Kalau Y-nya tengah-tengah 0 ya. Lalu yang 3 X-nya itu di bagian sini. Maka disinilah letak titik 3,0. Nah, setelah kita mendapatkan dua buah titik tadi, tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini dia garisnya. Lalu kita buat lagi titik-titik yang kita dapat di persamaan yang kedua tadi. Yang pertama 0,2, X-nya 0, Y-nya negatif 2. X-nya 0 tengah-tengah, negatif 2-nya di bawah sini. Maka disinilah letak titik 0,-2. Titik selanjutnya yaitu negatif 1,0. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Ingat Y0 itu di tengah-tengah. Lalu X yang negatif 1 itu letaknya di sini. Lanjut tinggal kita hubungkan dua buah titik yang kita dapat tadi. Nah, yang menjadi jawabannya yaitu adalah titik potong dari kedua buah garis tadi. Mana titik potong dari kedua buah garis tadi? Di mana titik potongnya? Oke, sekarang siapa yang bisa menjawab, yang bisa menentukan ini titik berapa? Silakan angkat tangan. Oke, kepada Dian, berapa titiknya? Negatif 2,2. Negatif 1,2. Oke, yang lain. Titik pertemuannya, silakan Ananda lihat sumbu X, Ananda lihat sumbu Y. Oke, Bu kasih kesempatan lagi kepada Dian. Negatif 3,4. Oke, yang sekarang aku tanya, apakah benar yang disebutkan oleh Dian? Yang lain, yang berpendapat beda, Dian mengatakan negatif 3,4. Ada yang lain? Benar? Yakin benar? Oke, silakan kita berikan aplaus dulu kepada Dian. Jawabannya adalah negatif 3,4. Nah, 1 bintang untuk Dian. Nah, itulah video Ananda. Video pembelajarannya silakan Ananda lanjutkan kembali menyelesaikan LKPD-nya. Akan Ibu bagikan kepada Ananda masing-masing karton ini untuk nanti Ananda bisa presentasi atau ini sebagai
bukti Ananda udah bisa menyelesaikan permasalahannya. Ananda salin kembali yang ada di LKPD ke karton Manila ini untuk Ananda presentasikan nanti ke depan ya.
Nah, sekali lagi Ibu ingin bertanya, kelompok siapa yang ingin tampil mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Siapa yang ingin tampil? Ayo, siapa yang ingin tampil? Kelompok siapa? Kelompok Aziz mau tampil? Kelompok siapa yang mau tampil? Ayo, semakin Anda mau sportif, itu sangat membantu lagi. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok dari Bintang. Silakan kelompok Bintang untuk maju ke depan. Silakan Anda perhatikan presentasi dari kelompok Bintang. Nanti jika jawaban Anda berbeda, Anda boleh mengajukan pertanyaan atau nanti ya. Jadi dari jadi silakan nanti Anda perhatikan ya presentasi dari kelompok teman Anda. Jika jawaban Anda berbeda, Anda boleh ajukan pertanyaan kenapa bisa berbeda. Anda boleh minta pendapatnya dan keluarkan pendapat Anda. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bintang ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari permasalahan yang Wida tadi. Oke, Anda mulai dari menentukan titik potong. Oke, Anda baca. Satu, apa yang diketahui yang ditanyakan dari permasalahan tersebut? Diketahui harga 5 kue pie, buah dan 2 ketuk pelangi 9.000. Kue pie ya. Oke, baik. Harga kue pie, buah dan 4 ketuk pelangi 10.000. Ditanya harga 1 kue pie, buah dan 1 ketuk pelangi. 2. Buatlah pemisalan untuk kue pie, buah dan ketuk pelangi. Dalam kurung boleh X dan Y. Misalkan pie X, ketuk pelangi Y. 3. Tuliskan persamaan-persamaan yang didapat dalam melakukan pemisalan. 5 kue pie, buah dan 2 ketuk pelangi seharga 9.000. Ditulis 5X tambah 2Y sama dengan 9.000. Persamaan 1. 2 kue pie, buah dan 4 ketuk pelangi seharga 10.000. Ditulis 2X tambah 4Y sama dengan 10.000. Yaitu persamaan 2. Dari yang lain silakan Anda perhatikan presentasi dari temannya ya. 4. Buatlah tabel untuk menentukan titik dan yang berpotongan dengan sumbu. 5X tambah 2Y sama dengan 9.000. Persamaan 1. X 1.800, Y 4.500, 0. Dalam kurung X, Y 0.400, 0,4.500, 1.800,0. Persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 10.000. X 0.5.000, Y 2.500, 0. Dalam kurung X, Y 0,2500, 5.000, 0. Titik yang sudah didapat, 5 titik yang sudah didapat yaitu 0,4500, 1.000 dan 1.000 dan 0,1800 dan 0,2500, 5.000,0. Hubungkan titik-titik yang didapat sehingga terbentuk suatu garis persamaan lurus. Hubungan titik-titik yang telah digambar. Sekarang silakan Anda perhatikan grafik yang didapat oleh teman Anda. Di sana berapa titik pertemuannya? Dari grafik Anda itu berarti penjelasannya berapa? 1.000, 2.000.
2000 atau malah terbalik? 2000, 1000. 1000, 2000. Oke, 1000, 2000. Kelompok lain. Mana suaranya? Kelompok dari pohon beringin. Berapa? Sama. Kenapa tidak mau tadi presentasi? Dah besok jangan seperti ini lagi ya. Ibu berharap ke depannya Ananda tunjuk tangan, Bu. Saya mau ke depan untuk presentasi. Ananda udah benar jawabannya, tapi Ananda belum mampu untuk menampilkan kepada teman-temannya. Belum mampu untuk memberi melihatkan kepada teman Ananda bahwa Ananda bisa. Nah, sekarang kita berikan aplaus dulu kepada kelompok penyaji. Berarti benar ya yang disajikan oleh kelompok bintang bahwa titik pertemuan yang Ananda dapatkan itu adalah 1000, 2000. Artinya apa? 1000 itu untuk apa tadi? Untuk kue pie. Oke, 1000 untuk kue pie dan 2000 Untuk kue. artinya satu buah kue pie itu harganya Rp1.000. Harga dari kue getuk pelangi itu adalah Rp2.000. Nah, bisa Ananda pahami? Bisa. Oke, silakan duduk terlebih dahulu kepada kelompoknya. Dan ini Ibu berikan bintang 3 kepada kelompok bintang. Silakan ambil kelompok bintangnya dulu. Ananda udah bisa tadi menyelesaikan dari permasalahan, menyelesaikan SPLDP metode grafik. Nah, sekarang Ibu baiklah Ananda, Ibu ingin terlebihnya karena tugas kelompok Ananda sudah selesai, Ananda sudah presentasi, kembali duduk ke seperti semula. Ya, Ananda boleh duduk seperti semula ya. Namanya, silakan kumpulkan ke depan. Perwakilannya silakan kumpulkan ke depan. Sehingga nanti tidak berbunyi lagi ya. Dan yang disajikan yang ada pada KPD, Ananda mampu menyelesaikan permasalahan SPLDP menggunakan metode grafik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda, siapa yang dapat menyimpulkan bagaimana langkah-langkah dari penyelesaian SPLDP metode grafik? Yang bisa menyampaikannya silakan angkat tangannya. Ananda boleh berbicara, mengungkapkan dari pendapat Ananda. Nanti kita akan sama-sama mereview apakah kesimpulan yang menurut Ananda itu udah benar atau diperbaiki kembali. Siapa yang bisa? Oke, langkah pertama tadi apa? Oke, siapa? Iya, kita baca terlebih dahulu permasalahannya. Kata Kezia, apa lagi? Apa lagi? Oke, apa langkah pertama kita? Membuat pemisahan. Nah, kita buat pemisahan karena soal kita tadi soal cerita. Tentu kita terlebih dahulu membuat pemisalan. Nah, selanjutnya setelah Ananda membuat pemisalan, apalagi kita
kita buat model matematikanya. Selanjutnya kita cari titik potong X, Y. Nanti kita masukkan titik-titik tersebut kepada koordinat kartesius. Apa lagi? Baru kita hubungkan dari titik itu. Nanti kita akan mendapatkan berapa garis? Dua. Karena ada berapa persamaan tadi? Dua. Karena dua persamaan tentu juga mendapatkan dua garis. Dari dua garis itu ada titik perpotongannya. Nah, itulah yang merupakan penyelesaian dari SPLDB. Nah, bisa Anda pahami? Sudah. Nah, itulah kesimpulan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Ananda setelah kita mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, di sana ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu melaksanakan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Ananda tadi bisa belajar sambil bermain. Nah, apakah kamu memahami pembelajaran hari ini? Paham. Yang selanjutnya, menurut Ananda, adakah bagian yang sulit Ananda Pak untuk memahaminya? Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti pembelajaran kita hari ini berhasil. Ananda mampu dan tidak ada pelajaran yang atau bagian yang sulit yang menurut Ananda. Dan baiklah Ananda, karena tadi Ananda tidak ada merasa kesulitan, sekarang silakan keluarkan kertas 1 lembar. Kita akan mengadakan post test. Oke, keluarkan kertas 2 lembar. Kita akan adakan post test. Soalnya ada di depan. Ada 2 buah soal. Silakan Ananda lihat soalnya dan buat penyelesaian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan kuis, untuk menyelesaikan satu post testnya. Silakan kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya. Jangan enak kumpulkan, jangan lupa bikin namanya ya. Udah semuanya? Terima kasih Ananda. Ananda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang Ibu informasikan kepada Ananda tadi. Akan ada pengumuman bintang terbanyak yang diraih oleh Ananda. Nah, untuk penilaian pertama dari kelompok yang banyak mendapatkan bintang itu adalah dari kelompok bintang itu sendiri. Dia mendapatkan paling banyak bintang di antara kelompok yang lain. Dan tadi pada pretest di awal pembelajaran nilai tertinggi diraih oleh Rama. Kita berikan aplaus kepada kita. Untuk kedepannya, Ibu ingin melihat Ananda lebih dari ini lagi sehingga pembelajaran kita lebih menarik dari ini, lebih aktif dan dari pembelajaran ini. Namun alhamdulillah hari ini sudah sangat baik sekali Ananda dalam proses pembelajarannya. Nah,
sekarang sesuai dengan hadiah yang akan Ibu berikan, bintang yang kelompok yang memperoleh bintang paling banyak akan Ibu hadiahkan sebuah pena yang bisa bermanfaat untuk Ananda belajar. Oke, mana Rama tadi? Ini Rama, saya bilang? Oke, sama-sama. Ya? Dan bagi tadi Ibu, meskipun dalam pembelajaran Ananda sudah sangat baik sekali, namun masih ada yang belum aktif tapi belum sama dengan temannya, sehingga untuk minggu depan kelompok dari rantai karena kurang tadi aktif dalam pembelajaran, silahkan untuk presentasi besok. Itu adalah punishment untuk Ananda. Tadi ketika masih kurang aktif dalam pembelajarannya, jadi besok silakan Ananda tampil di depan untuk presentasi. Oke, kelompok rantai bisa dipahami? Oke ya. Demikianlah pembelajaran kita, dan Ibu sangat berterima kasih sekali kepada Ananda. Ibu berulang-ulang terima kasih, dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan Ibu dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf. Dan untuk mengakhirinya, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kepada Ananda, jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang penyelesaian SPLDP metode eliminasi. Berarti apa materi kita untuk pertemuan berikutnya? Metode eliminasi. Nah, jangan lupa untuk membaca bahan ajar yang sudah Ananda download tadi, atau boleh Ananda membaca dari buku paket matematikanya tentang SPLDP metode eliminasi. Dan silakan Ananda catat terlebih dahulu pada buku catatannya untuk